Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Ketemu lagi ya dengan Ustadz Eka dan tim Matematika SD Bina Anak Soleh Tuban dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar bab operasi hitung pecahan dengan kompetensi dasar sebagai berikut. KD 3.1 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. KD 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah 1. Melalui pecahan senilai atau KPK, siswa mampu menyamakan penyebut pecahan berpenyebut berbeda. 2. Dengan menyamakan penyebut yang berbeda, siswa mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, sebelum kalian belajar bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan penyebut berbeda, simak video pembuka berikut ini ya. Waalaikumsalam Bim Bim. Dari mana mau kemana ini? Dari rumah mau sudahan, Dad. Oh, tumben kau lewat sini. Oh iya Bim Bim, minta tolong dong, kardus yang kecil itu kamu bawa sini. Oh, tadi isinya apa, Dad? Oh, ini isinya beras sama gula. Mau Ustadz sumbangkan ke anak yatim. Bim Bim, Ustadz pekerjaan masih banyak di belakang. Bisa minta tolong Bim Bim, sekalian kamu hitungkan ya berapa total berat gula sama berasnya. Tadi itu Ustadz beli berasnya 2,3/4 kg, gulanya 1/2 kg. Nih. Ustadz, bagaimana cara menghitungnya, Ustadz? Kan angkanya pecahan. Kamu belum tahu? No. Kalau begitu kamu belajar dulu sama Ustadz. Habis ini nanti kita belajar tentang menjumlahkan dan mengurangkan pecahan berpenyebut beda ya. Oke, Ustadz. Masya. Bagaimana dengan tayangan video apersepsi tadi? Jadi tahu kan manfaat belajar operasi hitung pecahan? Nah, sebelum kita belajar tentang operasi hitung pecahan sesuai dengan tujuan pembelajaran kali ini, terlebih dahulu mari kita ingat-ingat kembali pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0 dan B bukan merupakan faktor dari A. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Contoh, pecahan 2/3. 2 yang berada di atas disebut pembilang dan 3 yang berada di bawah disebut penyebut. Untuk menjumlahkan atau mengurangi pecahan-pecahan yang penyebutnya tidak sama, langkah pertamanya adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengubah ke bentuk pecahan yang senilai atau menyamakan penyebutnya menggunakan KPK, sehingga penyebut-penyebutnya menjadi sama. Nah, agar kalian lebih memahami bagaimana langkah menyamakan penyebut sekaligus mampu menjumlahkan dan mengurangi pecahan berpenyebut tidak sama, simak video penjelasan Ustadz berikut ini. 1. Menyamakan penyebut pecahan yang berbeda. Contoh 3/5 dengan pecahan 1/2. Untuk menyamakan penyebut pecahan yang berbeda tersebut, kita bisa menggunakan dua cara anak-anak. Yang pertama yakni menggunakan pecahan senilai untuk mendapatkan kedua pecahan tersebut berpenyebut sama. Dan cara yang kedua yakni menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan kecil dari kedua penyebut pecahan tersebut. Baik, kita mulai cara yang pertama yakni menyamakan penyebut pecahan yang berbeda menggunakan pecahan yang senilai. Di sini ada dua pecahan yakni 3/5 dan 1/2. Kita lihat penyebutnya anak-anak. 3/5 penyebutnya adalah 5. Pecahan 1/2 penyebutnya adalah 2. Sudah barang tentu
kedua pecahan tersebut berpenyebut berbeda. Satunya berpenyebut 5, yang satu berpenyebut 2. Maka bagaimana cara menyamakan penyebutnya menggunakan pecahan senilai? Maka caranya adalah baik pecahan 3/5 maupun pecahan 1/2 sama-sama kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contoh, pecahan 3/5 kita sama-sama kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 2. Sehingga didapat 3 kali 2 hasilnya adalah 6, 5 kali 2 hasilnya 10. Sehingga pecahan 3/5 akan senilai dengan pecahan 6/10. Demikian juga dengan pecahan 1/2. Kita coba kalikan baik pembilang maupun penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contoh, kita mulai juga dari 2, 1 kali 2 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Sehingga pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4. Demikian juga dengan 1/2 kita coba kalikan dengan bilangan 3. 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6. 1/2 bisa juga senilai dengan pecahan 3/6. Coba kita kalikan dengan bilangan 4, baik itu pembilang maupun penyebutnya. 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8. Sehingga pecahan 1/2 juga senilai dengan pecahan 4/8. Untuk selanjutnya coba kita kalikan dengan bilangan 5, baik itu pada pembilang maupun penyebutnya. 1 kali 5, 5, 2 kali 5 hasilnya 10. Berarti pecahan 1/5 juga bisa senilai dengan pecahan 5/10. Nah, karena topik kita mau menyamakan penyebut dengan pecahan yang berbeda. Ini awalnya kan 3/5 penyebutnya 5, 1/2 penyebutnya 2. Mau kita samakan, ternyata 3/5 sama dengan atau senilai dengan pecahan 6/10. Berarti penyebutnya di sini 10. Kita coba cari di pecahan 1/2 mana yang penyebutnya 10, anak-anak. Ternyata ketika kita kalikan baik pembilang maupun penyebutnya dengan 5, hasilnya 5/10. Maka pecahan 3/5 maupun pecahan 1/2 ini bisa kita rubah ke dalam pecahan yang sama penyebutnya, yakni 3/5 menjadi 6/10, 1/2 menjadi 5/10. Dari proses ini nanti kita bisa lanjut ke proses berikutnya, yakni menjumlahkan maupun mengurangkan pecahan yang mana dari penyebutnya yang berbeda sudah kita samakan, yakni sama-sama berpenyebut 10. Cara yang kedua yakni menggunakan KPK, anak-anak. Kembali ke sini, kita lihat di sini pecahannya 3/5 penyebutnya adalah 5, pecahan 1/2 penyebutnya adalah 2. Berarti kita cari KPK penyebut dari 5 dan 2 dengan cara mencari kelipatannya. Kelipatan 5 berarti ada 5. Berapa lagi, anak-anak? Ya, tambah 5 lagi berarti 10, tambah 5 lagi 15, tambah 5 lagi 20, tambah 5 lagi 25, tambah 5 lagi 30, dan seterusnya. Demikian juga untuk kelipatan 2. Kita coba cari. 2 tambah 2, 4, tambah 2 lagi berapa, anak-anak? 6, tambah 2 lagi 8, tambah 2 lagi berapa? 10, tambah 2 lagi 12, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan KPK? Maka kita cari persekutuannya yang paling kecil. Mana yang sama? Ternyata 10. Berarti KPK atau kelipatan persekutuan kecil dari penyebut 5 dan 2 didapatkan adalah angka 10. Angka inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk proses selanjutnya dalam penjumlahan maupun pengurangan pecahan. Baik, anak-anak, lanjut ke sub materi yang kedua. Setelah kita tadi belajar bagaimana menyamakan penyebut pecahan menggunakan pecahan senilai maupun menggunakan KPK penyebut, kita coba lanjut langkah berikutnya, yakni penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Kita masih menggunakan soal yang sama supaya nanti akan lebih mudah dalam memahami, yakni pecahan 3/5 ditambah 1/2. Cara A, menggunakan pecahan senilai. Penyelesaian langkah 1. Di awal tadi kita sudah tahu, anak-anak, ya, bahwa pecahan 3/5 senilai dengan pecahan berapa, anak-anak? Ya, betul, pecahan 6/10.
Untuk pecahan 1/2 senilai dengan berapa yang sekiranya penyebutnya 10 anak-anak? Ya betul, 5/10. Maka kalau kita sudah selesai menentukan pecahan senilainya, di mana 3/5 senilai dengan pecahan 6/10 dan 1/2 senilai dengan pecahan 5/10, maka langkah kedua kita tinggal proses penjumlahannya. 3/5 tadi senilai dengan pecahan 6/10, nanti kita tulis di sini. 1/2 senilai dengan pecahan 5/10. Karena sudah sama-sama berpenyebut 10, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Dimana 6 ditambah 5 hasilnya adalah sama dengan 11. Sudah sama-sama penyebutnya yakni 10. Berarti didapat 3/5 ditambah 1/2 hasilnya adalah sama dengan 11/10. Cara B yakni menggunakan KPK penyebut. Penyelesaiannya langkah 1, kita cari KPK dari penyebutnya. Baik penyebut untuk pecahan senilai 3/5 berarti penyebutnya adalah 5, dan pecahan 1/2 penyebutnya adalah 2. KPK-nya di awal tadi kita dapatkan berapa anak? Ya betul, kita dapatkan 10. Berarti langsung saja di sini kita susun seperti ini. 3/5 ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Titik-titik itu untuk menentukan pembilangnya ya. Per penyebutnya sudah kita tentukan sama, yakni sama-sama 10. Baik itu untuk pecahan 3/5 jadi 10 penyebutnya, pecahan 1/2 penyebutnya juga jadi 10. Jadi menulisannya seperti ini. Hasilnya juga nanti pasti /10. Sekarang kita tinggal mencari berapa nilai atau besarnya pembilangnya. Caranya bagaimana anak-anak? Kita ikuti proses ini. Ya, pertama 10 ya, 10 yang merupakan hasil KPK penyebut dari 5 dan 2 kita bagi dengan penyebut awal pecahan tersebut, yakni 3/5. Penyebut awalnya kan berarti penyebut pecahan awalnya berarti kan 5. Jadi 10 kita bagi 5, hasilnya 2, langsung kita kalikan dengan pembilangnya 3. Berarti 2 kali 3 hasilnya 6. Kita tulis di sini. Demikian juga untuk 1/2 dengan penyebut 10. Bagaimana caranya menentukan pembilangnya? 10 kita bagi 2, hasilnya 5, lalu kita kalikan dengan pembilangnya 1. 5 kali 1 5. Nah, ini sudah sama-sama penyebutnya 10, maka kita cukup menjumlahkan pada pembilangnya saja. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Oke. Baik, kita lanjut ke sub materi yang ketiga. Kalau di awal tadi kita sudah belajar bagaimana menyamakan penyebut dengan pecahan senilai maupun dengan menggunakan KPK penyebut. Kemudian di sub yang kedua kita sudah belajar penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Di sub yang ketiga ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Ustadz coba menggunakan soal yang berbeda dari soal yang sebelumnya. Kita rubah bentuk pecahannya. Pecahannya seperti ini anak-anak. Membacanya 2/5 dikurangi 3/5. Bentuk pecahan ini adalah merupakan bentuk pecahan campuran, di mana pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat yang berada di depan ini, kemudian di belakangnya disambung dengan bilangan pecahan, yakni 2/5 dan 3/5. Jadi gabungan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan kita namakan sebagai pecahan campuran. Pada contoh soal ini, Ustadz akan menampilkan bentuk pengurangan pecahan berpenyebut berbeda dalam bentuk pecahan campuran, yakni pecahan 4 2/5 dikurangi 1 3/4. Bagaimana penyelesaiannya? Ikuti langkahnya. Yang pertama, langkah 1, merubah bentuk pecahannya terlebih dahulu. Pecahan campuran. Jadi bentuk pecahan ini anak-anak adalah merupakan bentuk pecahan campuran 4 2/5 dan pecahan 1 3/4. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana merubahnya? Ikuti langkah yang Ustadz sampaikan ini. Tolong diperhatikan. Yang pertama, penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya yang ada di depan.
penyebut ada di bawah, kita kalikan dengan bilangan bulatnya yang ada di depan. 5 dikali 4 hasilnya 20. Kita tuliskan di sini 5 dikali 4. Kita tambahkan dengan pembilangnya yang berada di atasnya, anak-anak. Kita tambahkan 2. 5 dikali 4 ditambah 2 per, atau kita bagi dengan penyebutnya. Berapa penyebutnya? Ya, betul, 5. Sehingga 5 dikali 4 ditambah 2 sama dibagi 5. 5 kali 4 20, kita selesaikan, kita kurung, berarti kita selesaikan dulu. 20 ditambah 2, 22, berarti hasilnya 22 per 5. Demikian juga dengan pecahan 1 3/4. Kita kalikan penyebutnya 4. Kita kalikan dengan bilangan bulatnya 1. Berarti kita tulis di sini 4 kali 1. Kita jumlah dengan pembilangnya 3. 4 kali 1 kita selesaikan terlebih dahulu. Hasilnya 4 tambah 3 7. Penyebutnya 4. Berarti 7 per 4. Ini langkah pertama. Selanjutnya langkah kedua, setelah kita merubah bentuk pecahan dari pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa, maka langkah kedua adalah menyamakan penyebut. Untuk menyamakan penyebut ini seperti di awal tadi, ada 2 cara, anak-anak, masih ingat ya, yakni menggunakan pecahan senilai dan menggunakan KPK penyebut. Baik, kita coba menyamakan penyebut dengan menggunakan cara yang pertama, yakni menggunakan pecahan senilai. Berarti coba kita cari pecahan senilai yang sama dengan 22/5. Nah, caranya sama seperti yang di awal tadi, kita kalikan baik pembilang maupun penyebutnya dengan bilangan yang sama. Coba kita kalikan 2, hasilnya berarti 22 kali 2 44, 5 kali 2 10. Berarti pecahan 22/5 senilai dengan pecahan 44/10. Coba kita kalikan dengan 3, baik pembilang maupun penyebutnya. 22 kali 3 66, 5 kali 3 15. Yang ini kita kalikan 4, 22 kali 4 88, 5 kali 4 20. Demikian juga dengan pecahan 7/4, kita juga akan cari pecahan yang senilai dengannya. Nah, usahakan untuk pecahan 7/4 ya juga berpenyebut 20. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita coba-coba, mulai kita kalikan dengan 2, coba kita kalikan 3, 4 dan seterusnya. Mana yang nanti ketika dikalikan dengan bilangan tersebut menghasilkan penyebut yang sama dengan pecahan yang senilai dengan 22/5. Coba kita kalikan, jadi kalikan 2, 7 kali 2 14, 4 kali 2 8, 7 kali 3 21, 4 kali 3 12. Nah, berarti 7/4 senilai dengan 14/8. 7/4 bisa senilai dengan 21/12. Coba 7/4 kita kalikan dengan 4. 7 kali 4 28, 4 kali 4 16. Berarti pecahan 7/4 bisa senilai dengan 28/16. Ini juga masih belum sama dengan ini penyebutnya. Coba kita kalikan 5. 7 kali 5 35, 4 kali 5 20. Nah, didapat, berarti ini sama ya. Pecahan senilai 22/5 yakni 88/20, penyebutnya 20. Juga dengan pecahan senilai 7/4 kita dapatkan penyebutnya yang 20, yakni 35/20. Nah, kalau sudah kita dapatkan pecahan senilainya ini, berarti kita langsung ke langkah ketiga, yakni mengurangkan pecahannya. Langsung saja, berarti 22/5 dikurangi 7/4, pecahan yang senilai dengan 22/5 dan 7/4 adalah yang ini. Nah, yang ini. Yang senilai dengan 22/5 adalah 88/20, yang senilai dengan 7/4 yakni 35/20. Langsung kita tuliskan di sini. Ya, oke. Kita kurangkan 88 kurangi 35, hasilnya /53. Penyebutnya sudah sama yakni 20. Hasilnya adalah 53/20. Oke, cara yang kedua.
yakni menggunakan KPK penyebut. Seperti di awal ketika kita mau menjumlahkan pecahan, pada pengurangan juga sama. Berarti pecahannya di sini anak-anak penyebutnya ada 5 dan 4. Berarti kita samakan KPK penyebutnya dari 5 dan 4. Kelipatan penyebut 5 berapa saja anak-anak? Oke, 5 tambah 5 10, kemudian 15 ya, tambah 5 lagi 20, 25 dan seterusnya. Kelipatan penyebut 4 anak-anak. Oke, 4 tambah 4 8, tambah 4 12, tambah 4 lagi 16, tambah 4 lagi 20. Apakah kita sudah mendapatkan KPK-nya? Oh ya, nah ini persekutuannya yang sama-sama, yakni 20, maaf bukan 10 ya, ini 20. Nah, berarti kita dapatkan KPK penyebut dari 5 dan 4 adalah 20. Setelah kita mendapatkan setelah kita menyamakan penyebutnya menggunakan KPK penyebut, langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga sama dengan cara yang pertama tadi, yakni mengurangkan pecahan tersebut. Oke, ini sudah kita tulis ya. Berarti pecahan 4 2/5 itu penyebutnya sudah jadi 20. Pecahan 1 3/4 penyebutnya juga sudah jadi 20. Kita tinggal mencari pembilangnya saja. Caranya yuk kita ikuti. Seperti awal tadi, kita bagi penyebut yang sudah disamakan yakni 20, kita bagi dengan penyebut awalnya yang belum sama penyebutnya tadi yakni 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4 langsung dikalikan dengan pembilangnya 22, hasilnya berarti 88. Sekarang yang kedua sama, penyebutnya yang sudah disamakan adalah 20. Kita bagi penyebut awalnya 4. 20 bagi 4 5 kali 7 35. Nah, ini sudah sama-sama penyebutnya, berarti otomatis penyebutnya 20. 88 kurangi 35 53. Jadi hasilnya adalah 53/20. Baik anak-anak, karena bentuk pecahan ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bentuk pecahan biasa ini anak-anak bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana? Kalau di awal tadi kita merubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kalau ini pecahannya biasa dengan pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita rubah ke dalam bentuk seperti ini anak-anak, ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya adalah dengan cara membagi pembilang dibagi penyebut, membagi sisa. 53 kita bagi dengan 20. Didapat 20 kali berapa yang mendekati hasilnya 53? 20 kali 2. Kita coba kalikan. 2 kali 20 hasilnya 40. Oke, kita kurangkan. 3 kurangi 0 3, 5 kurangi 4 1. Ini sisanya. Berarti hasilnya 2 kita taruh di depan. Berarti 53/20 atau 53 dibagi 20 itu hasilnya 2. Sisanya yang bawah ini anak-anak. Sisanya kita taruh di atas 13. Per pembaginya atau penyebutnya adalah 20. Jadi pecahan 53/20 akan sama dengan pecahan campuran sebesar 2 13/20. Ini bisa ditulis yang sama, 2 13/20. Demikian anak-anak. Oke, terakhir di sub yang keempat kita akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat dengan pecahan berpenyebut beda. Contoh, 4 dikurangi 1 2/5. Kita tahu anak-anak bahwa 4 itu merupakan bilangan bulat. Akan kita kurangkan dengan bilangan pecahan. Di sini yang Ustaz tampilkan adalah dalam bentuk pecahan campuran. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah 1, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuk pecahannya, di mana bentuk pecahan yang dikurangkan ini adalah dalam bentuk pecahan campuran. Maka kita tuliskan di sini bentuk pecahan campurannya 1 2/5. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Masih ingat yang kemarin kita bahas? Oke, caranya adalah kita kalikan penyebutnya 5, kita kalikan dengan bilangan bulatnya yakni 1, kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya yang ada di atas 2, dibagi atau per
penyebutnya 5. Sehingga yang didapat hasilnya berapa anak-anak? 5 kali 1 5 tambah 2 7, berarti 7/5. Oke, langkah kedua. Setelah kita mengubah bentuk pecahan yang akan dikurangkan, langkah kedua adalah mengubah bilangan bulat menjadi pecahan. Di awal yang tampil adalah bilangan 4, bilangan bulat. Bilangan bulat dikurangi pecahan, maka kita jadikan bulatnya ini, bilangan bulat ini menjadi bentuk pecahan. Bagaimana caranya? Nah, 4 dikurangi 1 2/5 sama dengan 4 dikurangi, tadi kita sudah rubah ya, bentuk 1 2/5 yang merupakan bentuk pecahan campuran sudah kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yakni bentuknya 7/5. Berarti kita tinggal mengurangi 4 dikurangi 7/5. Bagaimana mengubah bentuk bilangan bulat 4 ini menjadi bilangan pecahan? Maka caranya adalah mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat itu. Sebagai apa anak-anak? Sebagai pembilangnya. 5 sebagai penyebut dari pecahan 7/5, kita kalikan dengan 4 bilangan bulat. 5 kali 4 sama dengan 20. Kita tulis di sini per penyebutnya yakni 5. Maka bilangan bulat yang senilai 4 itu sama dengan pecahan yang senilai dengan 20/5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Oke. Langkah terakhir yakni mengurangkan pecahan. Ustadz ulangi lagi. 4 kita bisa tuliskan di sini 4 dikurangi, ini adalah langkah-langkahnya anak-anak. Berarti dikurangi bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran ini. 5 kali 1 tambah 2/5 hasilnya adalah 7/5. 4 bilangan bulat kita rubah dalam bentuk pecahan menjadi 20/5 dikurangi 7/5. Oke, karena sudah sama-sama karena sudah sama-sama penyebutnya 5, maka dengan mudah kita tulis juga penyebutnya 5 tanpa kita harus menyamakan penyebutnya kembali. 20 kurangi 7 berapa anak-anak? 13. 13/5 itulah hasilnya. Kembali lagi di awal kemarin sudah kita bahas bahwa manakala pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan biasa ini bisa kita jadikan pecahan campuran. Oke, anak-anak masih ingat caranya bagaimana mengubah bentuk pecahan biasa yang berpembilang lebih besar daripada penyebut menjadi pecahan campuran? Oke, perhatikan di sini, yakni 13 sebagai pembilangnya, kita bagi penyebutnya 5. 13 dibagi 5, 5 kali berapa yang mendekati 13? 5 kali 2. 2 kali 5, 10. Lalu kita kurangkan, sisanya 3. Hasilnya 13/5, hasilnya adalah 2. Kita taruh di depan. 3 sebagai sisanya kita taruh di atas. Dan pembaginya atau penyebutnya 5 kita taruh di bawahnya. Sehingga pecahan 13/5 sama dengan pecahan campuran 2/3/5. Demikian anak-anak. Bagaimana dengan penjelasan Ustadz tadi? Mudah bukan cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan penyebut berbeda? Nah, sekarang waktunya berlatih soal. Jangan lupa ya, kalian salin soal dan jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Latihan soal. Jawablah pertanyaan di samping ini dengan benar. Soal nomor 1. 2/3 ditambah 1/5 sama dengan titik-titik. Soal nomor 2. 5/7 ditambah 1/3 sama dengan titik-titik. Soal nomor 3. 4/5 dikurangi 1/7 sama dengan titik-titik. Soal nomor 4, 5/6 dikurangi 1/4 sama dengan titik-titik. Dan soal nomor 5, 4 dikurangi 2/5 sama dengan titik-titik.
Demikian video pembelajaran matematika kali ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu berolahraga, belajar, dan beribadah. Tetap semangat ya anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.